Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nurtul Uma dari Prodi Sistem Informasi UT Malang. Di sini saya akan melakukan praktikum ketiga untuk mata kuliah basis data, yaitu membangun aplikasi basis data. Nah, dari video kemarin saya sudah membuat yang nomor 1, yaitu praktikum transaksi. Untuk kali ini yaitu yang nomor 2, praktikum data terdistribusi. Nah, untuk replikasi data dari Windows ke Ubuntu-nya, di mana Windows sebagai master dan Ubuntu-nya sebagai slave. Nah, untuk praktik ini kita membutuhkan yang pertama, pastikan sudah menginstal exam-nya dengan versi yang sama di Ubuntu maupun Windows. Di sini saya menggunakan exam versi 7.4.10, di Ubuntu-nya juga sama. Di Ubuntu-nya juga sama. Yaitu menggunakan exam 7.4.10. Dan untuk memvirtualisasikan Ubuntu, saya menggunakan VirtualBox dengan versi Ubuntu 20. Nah, lalu pastikan kedua exam ini nyala. Nah, di sini hijau. Dan di Ubuntu-nya kita run dulu ini yang MySQL. Nah, ini sudah nyala. Langkah selanjutnya adalah untuk langkah selanjutnya kita menghubungkan dua komputer. Pastikan komputer master dan atau Windows dan komputer slave atau Ubuntu terhubung melalui jaringan peer-to-peer dengan cara ping IP di Ubuntu dan sebaliknya. Pastikan mereka saling terhubung. Nah, kita akan melakukan ping kedua IP. Kita buka CMD-nya dulu di sini. Untuk IP config. Nah, ini sudah dilakukan IP config. Ini adalah IP dari Windows-nya. Nah, untuk selanjutnya kita IP config di komputer Ubuntu dengan kita buka terminal baru, lalu ketik IP config, if config, lalu enter. Nah, di sini untuk IP-nya Ubuntu adalah 192.168.56.106. Nah, lalu kita lakukan ping di sini ke IP-nya 105.136. Jadi ini dilakukan ping dari Ubuntu ke Windows di 105.136. Nah, ini jika sudah muncul begini, maka IP dari Ubuntu ke Windows-nya sudah berhasil terhubung. Lalu kita coba untuk ping IP Windows ke Ubuntu. Ini adalah IP-nya yang 192.168.56.106. Ini dilakukan ping 156.106. 92.168.56.106.
Nah, seperti ini jadi kedua IP Ubuntu dan Windows sudah saling terhubung. Oke, jadi seperti itu. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah pastikan exam berjalan. Di Windows dan di Ubuntu juga sudah berjalan. Nah, di sini pada Windows examnya sudah berjalan. Ini sudah berwarna hijau untuk MySQL dan Apache-nya. Nah, kita cek juga untuk yang di Ubuntu. Nah, ini Apache dan MySQL-nya juga sudah berjalan. Nah, jadi ini sudah berhasil untuk dijalankan untuk kedua examnya. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu kita melakukan ekspor dan import data. Untuk melakukan replikasi data terdistribusi, kita membutuhkan basis data yang sama di antara komputer Windows atau master dan komputer Ubuntu atau slave. Dengan cara kita buka phpMyAdmin kita. Nah, di sini saya telah membuat database dengan nama rumah sakit pada tugas 2 itu. Nah, saya akan melakukan ekspor. Nah, ekspor data dengan cara klik database-nya rumah sakit. Ini sudah saya lakukan. Terus klik ekspor. Lalu klik go. Di sini sudah berhasil terekspor datanya. Lalu saya akan mengunggahnya ke dalam Google Drive. Nah, ini lalu kita upload filenya. Nah, ini sudah selesai diunggah ke Google Drive atau penyimpanan cloud. Selanjutnya kita akan melakukan import dengan cara masuk ke dalam Google Drive Ubuntu-nya. Nah, ini Google Drive Ubuntu-nya. Lalu kita download file rumah sakit yang telah kita upload melalui Windows tadi. Kita klik download. Nah, ini sudah terdownload, lalu masuk ke dalam folder Ubuntu-nya. Lalu kita akan masuk ke dalam phpMyAdmin-nya. Yang pertama, karena examnya sudah dijalankan, kita masuk ke cpanel localhost phpMyAdmin. Nah, ini sudah masuk ke dalam phpMyAdmin-nya. Lalu kita akan membuat database baru dengan cara klik database, lalu kita buat namanya tab rumah underscore sakit, lalu kita klik create. Setelah itu kita akan melakukan import data. Sini untuk melakukan import data, lalu klik browse, lalu kita pilih file yang kita
download tadi di Google Drive, lalu kita klik open. Nah, ini sudah masuk, lalu kita lakukan go. Nah, jika tampilan seperti ini, maka tabel-tabel yang ada di database-nya sudah berhasil diinputkan. Di sini ada tabel yang kita buat sebelumnya, ada administrator, daftar dokter, dokter admin, obat pasien, pasien dokter, dan yang terakhir transaksi obat. Nah, setelah memastikan bahwa database di Windows atau master berhasil diduplikat dengan komputer Ubuntu atau Slave dengan nama database rumah sakit yang sama persis seperti yang di Windows, maka langkah selanjutnya adalah kita melakukan setting master replication di komputer masternya atau Windows. Lalu kita akan pergi ke PHP My Admin yang ada di Windows-nya. Kita klik home terlebih dahulu. Setelah itu kita klik replication. Kita pilih master replication, lalu configure. Nah, di sini ada pilihan replicate all database, ignore, atau ignore all database replicate. Lalu kita pilih yang ignore all database replicate. Lalu kita pilih database-nya yaitu yang rumah sakit. Nah, setelah itu kita copy yang ini, server ID sama dengan. Setelah itu kita pergi ke file myinf yang ada pada exam. Dan pastikan taruh di bagian MySQL di. Nah, di bawahnya sini kita copy di sini. Lalu pastikan tidak ada server ID lainnya aktif selain server ID yang ada pada PHP My Admin. Nah, ini bisa dikomen saja. Setelah itu kita save filenya, lalu kita close saja. Nah, untuk memastikan settingan MyInf sudah berjalan, kita perlu merestart MySQL dan Apache-nya dengan cara klik stop, lalu kita nyalakan kembali. Nah, jika sudah berwarna hijau seperti ini, maka sudah berhasil untuk dijalankan. Lalu masuk ke dalam PHP My Admin-nya, lalu klik go. Lalu klik show master status. Di sini saya berhasil membuat master replication-nya. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah membuat user akunnya. Setelah memastikan master replication-nya berjalan, lalu kita klik user akun. Lalu kita add user akun. Di sini untuk
username dan passwordnya bebas. Lalu untuk hostname-nya adalah IP dari Ubuntu. Sebenarnya bisa menggunakan persen untuk jaringan publik, tetapi fokus ke Ubuntu saja, yaitu menggunakan IP Ubuntu. Nah, untuk IP Ubuntu-nya adalah 56106. Lalu pastikan replication client dan replication slave-nya dicentang untuk menjalankannya. Setelah itu klik go. Oh, retype-nya belum. Kita buat sandinya sekali lagi. Oke, lalu kita klik go. Nah, jika tampilannya seperti ini, maka user akunnya sudah berhasil dibuat. Nah, ini tersimpan di sini untuk user akun dengan nama Nabila, hostname-nya 192.168.56.106. Nah, sini sudah berhasil untuk membuat user akun. Nah, selanjutnya setelah user akunnya sudah disetting di dalam komputer master, langkah selanjutnya adalah setting master application di slave atau komputer Ubuntu. Nah, di sini akan melakukan setting di komputer slave. Kita buka dulu untuk komputer slave-nya atau Ubuntu. Nah, ini pada komputer Ubuntu kita melakukan slave replication dengan cara klik home. Nah, lalu kita klik more. Setelah itu klik replication. Lalu pilih yang slave replication, klik yang configure. Nah, di sini isi username dan passwordnya bebas. Saya memakai username yang sama seperti yang ada di komputer master. Lalu untuk passwordnya saya isi dengan sama saja untuk sandinya. Oke. Nah, di sini hostnya diisi dengan IP Windows atau master. Nah, untuk IP Windows-nya adalah 105.136 192.168.105.136. Nah, untuk portnya 3306. Nah, setelah itu pergi ke terminal, lalu kita buat terminal baru di sini, new Windows. Nah, setelah itu, oh iya, jangan lupa copy server ID yang ada di sini. Nah, kita buka terminal baru, lalu ketik cd opt lam kita ls atau list directory, lalu sudo a plus rwx my cnf
Setelah itu masukkan passwordnya. Sudah jhmap +rws. Nah, seperti ini sudah berhasil. Lalu masuk ke exam yang ada di Linux. Ini jangan lupa untuk di copy server ID-nya. Nah, lalu masuk ke dalam klik yang configure, lalu pilih yang open confile, klik yes. Nah, lalu copy pada line 98. Di sini kopinya di sini. Lalu ketik di line 99 replicate do db sama dengan rumah sakit. Nah, seperti ini. Lalu kita klik save untuk menyimpan konfigurasinya. Lalu diklik close, lalu OK. Nah, setelah itu untuk memastikan konfigur sudah berjalan, kita lakukan restart pada MySQL dan Apache dengan cara klik restart. Nah, setelah keduanya sudah berwarna hijau dan statusnya running, maka ini sudah berjalan. Lalu kita klik go pada phpMyAdmin-nya. Nah, ini sudah ya. Nah, jika seperti ini tidak usah khawatir ya. Caranya biar tidak begini, yaitu kita masuk ke terminal terlebih dahulu. Setelah itu klik cd. Setelah diketik seperti ini, kita akan buka folder. Lalu di folder kita pilih other location, kita pilih yang ini, lalu kita pilih opt lem, lalu kita ke phpMyAdmin-nya,
Setelah itu ke libraries. Nah, setelah itu pilih config.default.php. Nah, setelah itu kita rubah yang ini menjadi true yang ada pada line 828. Jangan lupa klik save, lalu kita close, masuk ke terminal yang ini, kita klik sudo yaml 755 config default PHP. Sudah gini, lalu kita kembali ke localhost. Nah, ini sudah tidak ada yang kayak tadi. Nah, setelah dipastikan server ID tidak ada yang sama dan berhasil melakukan restart, selanjutnya adalah kita melakukan change master dengan cara kembali ke Ubuntu-nya, lalu buka terminal baru. Nah, lalu ketik cd apt lam bin. Setelah itu sudo mysql root. Setelah itu masukkan sandinya. Nah, setelah seperti ini berarti ini sudah masuk ke MariaDB-nya. Setelah itu kita klik stop slave untuk memberhentikan slave-nya. Oke, jadi sudah berhasil. Lalu kita copy, change masternya. Nah, sebelum itu kita lihat dulu log filenya yang ada di sini. Nah, ini berubah untuk log filenya. Jadi 03. Nah, untuk master log postnya 342. Untuk hostnya ini sesuai dan master usernya juga sesuai. Ini disalin saja, lalu masukkan ke terminal ini, lakukan paste, lalu enter. Nah, oke, jadi sudah. Lalu kita lakukan start slave. Oke, lalu kita akan menampilkan status slave-nya dengan cara show slave status \g. Nah, di sini ada error dan penyebab terbesarnya karena server ID-nya tidak berubah di Ubuntu. Nah, ini masih slave IO running-nya connecting. Kalau udah berhasil itu biasanya yes di sini untuk statusnya. Lalu di sini saya akan mencoba untuk ketik komen
show variables like server ID. Bentar, ada salah. Server ID. Nah, di sini bisa dilihat server ID-nya adalah 1. Padahal tadi udah disetting untuk server ID-nya. Nah, saya akan melakukan perbandingan pada komputer Windows atau master dengan cara kita buka examnya, lalu pergi ke cell. Di sini ketik MySQL. Nah, di sini masuk ke MariaDB-nya. Lalu ketik seperti ini, show variables like server ID. Nah, di sini server ID-nya sudah tepat, yaitu yang sesuai tadi di Ubuntu-nya. Namun, server ID di Ubuntu-nya tidak bisa masuk. Nah, bisa dilihat ini server ID-nya adalah 1. Nah, selanjutnya adalah untuk itu saya akan melakukan kesimpulan dari hasil praktek ini. Nah, di Windows server ID-nya berhasil berubah, namun pada Ubuntu server ID-nya tidak berhasil diubah. Kemungkinan besar salahnya ada pada server ID Ubuntu sehingga menyebabkan status live.io connecting dan tidak berubah menjadi yes. Jadi untuk praktik data terdistribusi tidak dapat dilaksanakan. Namun saya akan mencobanya menggunakan Windows 11 dengan Windows 10 pada video selanjutnya. Sebagai percobaan saya membenarkan server ID-nya. Di situ saya sudah menyamakan kedua versi examnya dan memastikan tidak ada server ID lain di dalam Ubuntu. Nah, mungkin itu kesimpulan dari saya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.